Shalom anak-anakku, teman biologi. Ketemu lagi dengan Ibu Sebas dalam materi pembelajaran metabolisme dengan subpokok bahasan katabolisme. Nah, sebelum kita lanjut pada materi ini, membahas materi ini, terlebih dahulu harus mengetahui apa sih tujuan belajar kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran materi katabolisme hari ini agar semua anak-anakku, teman biologi memahami yang dimaksud dengan katabolisme. Selanjutnya bisa memahami dan menjelaskan proses katabolisme di mana akan menghasilkan energi yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita lanjut, terlebih dahulu Ibu menyampaikan materi kita sebelumnya tentang metabolisme atau konsep metabolisme. Metabolisme ini dibagi atas dua bagian, yaitu katabolisme dan anabolisme. Yang kita pelajari saat ini tentang katabolisme. Apa sih artinya katabolisme? Apa maksudnya? Katabolisme adalah proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, di mana pada prosesnya akan melepaskan energi. Walaupun nanti kita lihat pada awal reaksi terjadi penggunaan energi. Proses katabolisme dibagi atas 4 bagian, yaitu pertama, glikolisis atau dikenal dengan pemecahan gula. Kemudian yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Berikutnya, Daur-Krebs. Dan yang keempat, transport elektron. Dan keempat, proses reaksi ini akan menghasilkan asam pirufat, NADH, FADH, ATP yang akan menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk semua aktivitas tubuh. Nah, anak-anak semuanya, kawan biologi, kita akan menyaksikan proses reaksi berikut, reaksi katabolisme, dan nanti pada kesimpulannya kita melihat berapakah jumlah energi yang dibutuhkan atau yang dihasilkan pada proses reaksi glikolisis tersebut. Selamat menyaksikan, semangat semuanya. God bless you. Sudah dijelaskan bahwa metabolisme itu dibagi menjadi dua, ada katabolisme dan anabolisme. Nah, hari ini kita akan membahas tentang katabolisme. Katabolisme di sini merupakan proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Terdapat 4 tahapan katabolisme, yaitu yang pertama ada glikolisis, yang kedua DO atau dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat transport elektron. Tahapan pertama yang akan kita bahas hari ini adalah glikolisis. Glikolisis merupakan pemecahan satu molekul glukosa menjadi 2 asam pirufat. Glikolisis ini terjadi di sitosol atau sitoplasma. Karena pada sitosol itu biasanya banyak terdapat senyawa atau bahan yang digunakan untuk proses glikolisis. Pada tahapan ini, glukosa atau gula berkarbon 6 itu akan dipecah menjadi senyawa gula yang lebih sederhana, sehingga akan menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Bagaimanakah prosesnya? Perhatikan proses glikolisis berikut. Langkah yang memerlukan energi sebanyak 2 ATP. Penggunaan ATP menjadikan glukosa berikatan dengan fosfat anorganik menjadi glukosa 6-fosfat. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat mengalami perubahan struktur menjadi fruktosa 6-fosfat. Penggunaan ATP kembali menambah fosfat anorganik menjadi fruktosa
1,6 difosfat. Nah, demikianlah langkah penggunaan energi ATP. Berikutnya, langkah pelepasan energi, di mana fruktosa 1,6 difosfat dipecah menjadi 2 molekul fosfogliseraldehid atau PGAL. Setiap PGAL memberi 2 elektron dan 1 atom hidrogen kepada NAD positif untuk membentuk NADH. Masing-masing PGAL kembali berikatan dengan fosfat anorganik membentuk 1,3 difosfoglycerate. Dan fosfat anorganik pada 1,3 difosfoglycerate ditransfer ke ADP untuk membentuk ATP. Dan 1,3 difosfoglycerate menjadi 3 fosfoglycerate. Jadi menghasilkan ATP. Kemudian 3 fosfoglycerate memindahkan gugus fosfat ke karbon kedua membentuk 2 fosfoglycerate. Lalu diikuti pelepasan air atau H2O menyebabkan 2 fosfoglycerate berubah menjadi 3 fosfoenol pirufat atau PEP. Setiap PEP mentransfer fosfat anorganiknya kepada ADP untuk menghasilkan ATP, sehingga fosfoenol pirufat berubah menjadi asam pirufat. Disinilah dihasilkan ATP yang terakhir atau terjadi pelepasan ATP pada tahap akhir glikolisis. Berdasarkan keseluruhan tahapan glikolisis, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa glikolisis terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase investasi energi dan fase penghasil energi. Tahap berikutnya dari respirasi seluler melibatkan pergerakan pirufat ke dalam mitokondria yang mengalami oksidasi. Setiap molekul pirufat diubah menjadi senyawa asetil-CoA. Dalam proses oksidasi pirufat, elektron ditransfer ke NAD+ untuk membentuk NADH dan kehilangan karbon untuk membentuk karbon dioksida. Tahap berikutnya adalah siklus asam sitrat atau juga dikenal siklus Krebs. Di sini, asetil-CoA akan mengikat senyawa awal yaitu oksaloasetat. Dan melalui tahapan reaksi redoks enzimatik, semua karbon, hidrogen, oksigen dalam pirufat akhirnya berakhir sebagai karbon dioksida dan air. Jalur ini disebut siklus karena oksaloasetat adalah senyawa awal dan akhir dari jalur ini. Untuk setiap glukosa yang masuk ke dalam glikolisis, terjadi siklus sebanyak 2 kali, yaitu untuk setiap molekul pirufat yang masuk ke mitokondria. Selama oksidasi pirufat dan siklus asam sitrat, jumlah dari 8 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, dan 6 CO2 diproduksi oleh setiap molekul glukosa. Dalam rangka untuk memahami bagaimana mayoritas energi diproduksi oleh respirasi aerob, kita perlu untuk melihat molekul NADH dan FADH2 pada tahap berikutnya, yaitu transport elektron. Rantai transport elektron adalah serangkaian membran di mitokondria yang melewatkan elektron dari satu tempat ke tempat yang lain. Elektron ditransfer di antara protein membran. Sel mampu untuk menangkap energi dan menggunakannya untuk menghasilkan molekul ATP. Protein dalam rantai memompa ion hidrogen melewati membran. Ketika ion hidrogen mengalir kembali pada membran melewati kompleks ATP sintase. ATP disintesis oleh enzim ATP sintase.
Oksigen berperan sebagai penerima elektron terakhir. Dengan menerima elektron, oksigen dapat direduksi untuk menghasilkan air sebagai produk sampingan dari transport elektron. Semua dari pembawa elektron berenergi tinggi dari tahap sebelumnya membawa elektron mereka ke dalam tahap ini. Dari sini, jumlah besar ATP dari keseluruhan respirasi seluler dapat diproduksi. Jumlah dari 32 ke 36 ATP. Kesimpulannya, kita telah melihat bagaimana langkah-langkah respirasi sel bertanggung jawab untuk menghasilkan energi dari molekul glukosa menjadi ATP, sumber energi pada sel. Rata-rata 36 molekul ATP diproduksi oleh setiap molekul glukosa yang masuk ke dalam sel. Dalam proses memproduksi ATP, oksigen dari darah penerima terakhir elektron pada rantai transport elektron, dan karbon dioksida dihasilkan sebagai produk sampingan. Rantai transfer elektron dan kemiosmosis merupakan proses produksi ATP dari NADH dan FADH2 yang dihasilkan dalam glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Kenapa NADH dan FADH2 ini harus diubah menjadi ATP? Karena NADH dan FADH2 merupakan salah satu bentuk energi namun berupa energi yang belum dapat digunakan oleh tubuh, sehingga harus diubah menjadi ATP agar dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Sehingga tujuan dari rantai transfer elektron dan kemiosmosis adalah untuk menghasilkan energi yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Yang harus pertama kita ketahui adalah di mana kedua reaksi ini terjadi. Kita telah singgung di video sebelumnya bahwa tahap ini terjadinya di bagian mitokondria. Nah, mitokondria sendiri tersusun atas beberapa bagian, meliputi membran luar, membran dalam, dan matriks mitokondria. Kedua tahapan ini berlangsung pada mitokondria, tepatnya pada bagian membran dalam mitokondria, atau yang disebut dengan krista. Bentuk membran dalam mitokondria jika diperbesar akan menjadi seperti gambar berikut. Bagian membran dalam mitokondria tersusun atas fosfolipid bilayer, kompleks protein 1, koenzim Q atau ubiquinon, kompleks protein 3, kompleks protein 4, sitokrom C, ATP sintase, dan kompleks protein 2 yang terletak di bagian sini. Disebut dengan rantai transfer elektron karena dalam prosesnya terjadi transfer elektron dari satu protein ke protein yang lain. Dalam transfer elektron ini, oksigen akan berperan sebagai penerima elektron terakhir yang akan membentuk H2O, yang nantinya H2O ini akan dikeluarkan dari sel. Perubahan NADH dan FADH2 menjadi ATP terdapat sedikit perbedaan dari prosesnya. Bagaimanakah perbedaannya? Yuk kita simak lebih lanjut. Yang pertama, pengubahan NADH menjadi ATP terlebih dahulu. Proses yang terjadi pada tahap transfer elektron diawali dari NADH akan diuraikan menjadi NAD+, yang membuat elektron hasil dari reaksi ini akan masuk ke kompleks protein 1. Kemudian dikirim ke ubiquinon. Saat elektron melewati kompleks protein 1, hal ini akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antarmembran. Elektron dari ubiquinon dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, hal ini juga akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antarmembran. Kemudian dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 4, akan mengeluarkan satu atom hidrogen lagi menuju ruang antarmembran. Nah, selanjutnya elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen, yang kemudian akan berikatan dengan dua ion H+ membentuk H2O. Bila dihitung, transfer elektron dari bermacam-macam protein tadi memicu dipompanya 3H+ keluar menuju ruang antarmembran. H+ atau proton tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim yang disebut ATP sintase. Lewatnya H+ pada ATP sintase akan memicu enzim tersebut membentuk ATP secara bersamaan. Karena terdapat 3H+ yang masuk kembali ke dalam matriks, maka terbentuklah 3 molekul ATP. Pada akhirnya, untuk setiap 1 NADH menghasilkan 3 ATP. Selanjutnya pengubahan FADH2 menjadi ATP. Pertama, FADH2 diuraikan menjadi FAD+, kemudian elektron masuk ke kompleks protein 2.
Transfer pada kompleks protein 2 tidak memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Setelah dari kompleks protein 2, elektron akan ditangkap oleh ubiquinon. Dari ubiquinon, elektron akan dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, akan dikeluarkan satu ion hidrogen. Berikutnya, elektron dari sitokrom C akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Pada saat melewati kompleks protein 4, akan dikeluarkan juga satu atom hidrogen. Nah, selanjutnya elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen, yang kemudian berikatan dengan dua ion H+, membentuk H2O. Setiap atom hidrogen yang terbentuk akan masuk ke ATP sintase untuk menjadi ATP. Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 2 untuk setiap satu molekul FADH2. Jadi, hasil dari perubahan untuk setiap satu FADH2 menghasilkan 2 ATP. Nah, proses transfer elektron terjadi sampai tahap diterimanya elektron oleh oksigen, yang merupakan aseptor elektron terakhir. Sedangkan proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase tersebut dinamakan dengan kemiosmosis. Nah, selesailah proses respirasi aerob. Selanjutnya, berapakah total yang dihasilkan dalam dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Pada proses dekarboksilasi oksidatif dihasilkan 2 NADH. Pada siklus Krebs dihasilkan 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Lalu bagaimana menjumlahkannya? Kita tahu kalau ATP langsung menjadi ATP, tidak perlu diubahnya. Lalu untuk NADH dikalikan dengan 3, dan FADH2 dikalikan 2, sehingga pada glikolisis ini dihasilkan 2 ATP, 2 NADH diubah menjadi 6 ATP. Pada dekarboksilasi oksidatif, 2 NADH menjadi 6 ATP. Pada siklus Krebs, NADH menjadi 18 ATP, FADH menjadi 4 ATP, dan 2 ATP tetap menjadi 2 ATP. Sehingga totalnya 38 ATP. Lalu kenapa ada yang menyebutkan totalnya 36 ATP? Karena 2 ATP digunakan untuk menembus mitokondria. Karena kita tahu ya, kalau misalkan glikolisis terjadinya di sitosol dan reaksi yang lainnya terjadinya di mitokondria. Sehingga butuh energi untuk menembus mitokondria. Pada akhirnya, totalnya 38 ATP dikurangi 2 ATP menjadi 36 ATP. Nah, gimana? Mudah kan? Demikianlah pelajaran kita pada hari ini tentang katabolisme yang merupakan bagian dari metabolisme. Luar biasa bukan? Kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehingga reaksi biokimia tubuh dapat berlangsung di dalam kehidupan kita. Mengucap syukur pada Tuhan dan biarlah kamu tetap mengingat akan pelajaran ini. Kalau kurang, nanti belajar lagi untuk mengkaji materi lebih lagi sehingga kegiatan belajar hari ini dapat memberikan manfaat dan rasa syukur di dalam kehidupan kita. Sampai jumpa pada kegiatan pembelajaran berikutnya. God bless you all.